Ultimate Martial Divine King, episode 141. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pucat, dua lonceng yang hampir saling tumpang tindih tiba-tiba berdentang di atas panggung. Lingkaran gelombang suara tak kasat mata menyapu ke segala arah bagai gelombang pasang. Ekspresi semua orang berubah. Kedua lonceng itu dipenuhi dengan daya ledak yang luar biasa dahsyat. Daya ledak itu meresap ke dalam hati setiap orang dan membuat darah mereka mengalir lebih cepat. Orang-orang dari suku Saint Bell City terkejut. Kekuatan kedua lonceng itu telah melampaui semua lonceng sebelumnya. Dengan kata lain, hasil karya Lily masih lebih lemah daripada para jenius dari luar. Itu Wei Qingfan dan Shen Yunxi, suara gembira terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Para murid muda dari Akademi Bela Diri Kaisar Angin dan Akademi Bela Diri Badak Roh tak kuasa menahan rasa gembira. Mereka melihat hantu lonceng emas yang melayang di atas kepala Wei Qingfan dan Shen Yunxi telah berubah menjadi puluhan ribu pecahan kristal cahaya. Aura dingin menusuk terus-menerus keluar dari tubuh kedua jenius terkenal ini. Titik-titik cahaya yang memenuhi langit berputar-putar di sekitar mereka berdua, membentuk pusaran kecil. Angin kencang bertiup, dan aliran udara di alun-alun menjadi jauh lebih kacau. Pada saat ini, Wei Qingfan dan Shen Yunxi bagaikan bintang-bintang yang cemerlang di langit malam, dan semua siswa jenius di bawah arena tampak telah direduksi menjadi latar belakang kecemerlangan mereka. Berdengung, hanya dalam dua kedipan mata, titik-titik cahaya yang menyebar sembarangan dengan cepat mengembun menjadi sebuah rune misterius di depan mereka berdua. Rune di depan Wei Qingfan tampak seperti sambaran petir. Rune itu dikelilingi cahaya perak dan memancarkan gelombang energi yang dahsyat dan tak terkendali. Namun, apa yang muncul di depan Shen Yunxi adalah rune biru tua yang bersinar dengan kilau sebening kristal seperti air. Itu, rune petir surgawi, dan rune air. Pemimpin klan Lei Xi mengepalkan tinjunya. Wajah tuanya yang keriput sedikit terharu. Para siswa dan mentor dari Provinsi Taifeng dan Rumah Bela Diri Lingqi merasa gembira. Dalam situasi saat ini, Wei Qingfan dan Shen Yunxi bisa dikatakan mewakili akademi di belakang mereka. Para mentor dari berbagai perguruan bela diri sebenarnya diam-diam bersaing satu sama lain. Berdengung, halo, sigil petir surgawi berwarna perak dan sigil air berwarna biru menyatu ke dalam tubuh Wei Qingfan dan Shen Yunxi. Tak lama kemudian, keduanya terbangun dari kondisi persepsi mereka hampir bersamaan. Dalam sekejap, aura yang luar biasa dan kuat muncul bersamaan, menyebabkan kerumunan merasakan tekanan tak terlihat. Ini, sepertinya Wei Qingfan dan Shen Yunxi tidak hanya mendapatkan rune hex. Benar sekali, aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenius terbaik di kota kekaisaran. Sungguh menakjubkan. Merasakan aura yang terpancar dari mereka berdua, semua orang jelas paham bahwa dibandingkan dengan Bai Yuyue, Long Xuansuang, Lei Li, dan Ye Yao, kekuatan lonceng roh ilusi yang diperoleh Wei Qingfan dan Shen Yunxi bahkan lebih mengejutkan. Bagus sekali, kakak senior Wei. Selamat, kakak senior Wei. Kakak magang senior Shen luar biasa. Selamat telah mendapatkan jejak kutukan air. Di tengah tepuk tangan meriah dari penonton, sudut mulut Wei Qingfan melengkung membentuk senyum sinis. Ia melirik Shen Yunxi dengan santai, dengan sedikit rasa jijik di antara alisnya yang penuh kebanggaan. Shen Yunxi juga orang yang sombong. Terhadap provokasi tak disengaja Wei Qingfan, ia langsung menanggapi dengan tatapan acuh tak acuh. Saat keduanya asyik berbasa-basi, mereka juga menemukan Luo Mengxiang dan Chu Hen yang belum bangun. Wei Qingfan mengerutkan kening, dan kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, keduanya berjalan menuruni panggung dan kembali ke tim martial house masing-masing. Selamat, kakak, kamu hebat. Xin Wen bergegas berjalan ke sisi Shen Yunxi dan dengan lembut memegang lengannya di bawah tatapan cemburu banyak gadis muda di sekitar mereka. Shen Yunxi tersenyum dan menepuk pelan hidung Xin Wen. Bukan apa-apa, ayah, jangan terlalu rendah hati. Sambil berbicara, Xin Wen melirik sosok muda di atas panggung yang masih termenung. Ia lalu mengganti topik dan berkata, orang yang hanya bisa berpura-pura saja tidak sebaik kuku kelingkingmu. Di sisi Provinsi Taifeng, terdengar pula paduan suara ucapan selamat. Wei Qingfan awalnya adalah jenius luar biasa dengan kultivasi tertinggi dan bakat terbaik di seluruh tim Provinsi Taifeng. Setelah melihat hasilnya tadi, semua orang mengaguminya. Selamat, kata Ye Yu lembut, dan ada sedikit kelembutan di antara alisnya yang ramping. Wei Qingfan menanggapi dengan senyum lembut, dan tanpa ragu, ia mengusap pipinya dengan jarinya.
Terima kasih. Yeyu tak kuasa menahan rona merah, dan ada sedikit rasa malu di matanya. Sudahkah kau menyalakan semua rune di lonceng raksasa itu? Ya, hampir. Wei Qingfan mengangkat kepalanya sedikit, melirik Shen Yunxi dari sudut matanya, lalu berkata dengan nada bercanda, masih ada 2 rune tersisa. Hanya tinggal 2 rune lagi yang harus diselesaikan. Nada bicara Wei Qingfan yang santai membuat orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin dan berseru kaget. Jenius, sungguh jenius. Terutama mereka yang telah merasakan kekuatan Phantom Bell, mereka sangat menyadari betapa sulitnya menyalakan rune tersebut. Menjelang akhir, mereka hanya bisa bertahan dengan mengandalkan tekad mereka yang sangat kuat. Namun, Wei Qingfan hanya memiliki 2 rune tersisa untuk diselesaikan. Hasil seperti ini sungguh merupakan sesuatu yang dikagumi banyak orang. Di sampingnya, Ye Yao sedikit mengernyit. Ada rasa jijik yang tak terlukiskan terhadap Wei Qingfan. Ia menggigit bibir kecilnya dengan gigi peraknya, dan mata besarnya terus menatap Chu Hen di panggung di depannya. Jangan terlalu cepat senang. Instruktur inti Akademi Seni Bela Diri Kekaisaran, Hong Lian, mencibir dengan nada menghina. Dalam sekejap, hanya tersisa 2 orang di seluruh panggung, Chu Hen dan Luo Mengchang. Melihat situasi ini, semua orang tak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lucu. Salah satunya adalah petinggi keluarga bela diri tingkat tinggi di ibu kota, dan yang lainnya berada di bawah. Sejak awal, di mata mayoritas orang, Chu Hen tampak tidak pada tempatnya, bahkan merupakan pemandangan yang tidak sedap dipandang. Sampai kapan orang itu akan tidur? Siapa tahu, melihat hantu lonceng emas yang dia panggil, tampaknya tidak jauh lebih buruk daripada Wei Qingfan dan yang lainnya. Itu lucu, kelihatannya sama saja, tetapi kenyataannya ada perbedaan besar. Saya berani bertaruh, bahkan jika dia yang terakhir bangun, paling-paling dia hanya akan mendapatkan rune biasa. Dibandingkan dengan Wei Qingfan dan Shen Yunxi, dia tidak memenuhi syarat. Hehe, itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Faktanya, saat ini, sulit bagi orang-orang di bawah panggung untuk menilai siapa yang telah menyalakan rune terbanyak berdasarkan tingkat materialisasi hantu lonceng emas. Semuanya tampak sama, hampir seperti padat, dan sulit dibedakan. Meski begitu, di mata orang banyak, Chu Hen, Wei Qingfan, Shen Yunxi, dan lainnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ruang yang redup, dunia yang berkabut. Lonceng raksasa kuno yang berdiri di depan Chu Hen memancarkan aura agung dan megah bak gunung. Jika seseorang berdiri di sampingnya saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Pada lonceng raksasa yang menjulang ke angkasa, rune yang mempesona bagaikan cahaya keperakan yang mengalir maju mundur, berkilauan dengan kilauan terang bak kaca. Di puncak lonceng raksasa itu, hanya ada 2 rune yang belum dinyalakan. Salah satu rune itu seperti bulan sabit, dan yang lainnya seperti matahari yang menyala-nyala. Berdengung-berdengung, aliran kekuatan yang stabil diekspor dari tubuh Chu Hen dan diintegrasikan ke dalam lonceng raksasa, tetapi kekuatan ini tampaknya telah memasuki lubang tanpa dasar, jatuh ke dalam rawa. Chu Hen telah lama merasa lelah secara fisik dan mental, dan rasa lemah yang tak berujung memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak bisakah aku menyelesaikan 2 rune yang tersisa? Chu Hen menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk melanjutkan operasi dan output daya. Segala macam kelelahan terus membesar di tubuhnya, dan Chu Hen hanya merasa bahwa ia bisa kehilangan kesadaran kapan saja dan jatuh ke tanah tanpa daya. Tidak, aku belum mencapai batasku. Aku bisa melanjutkan. Meski lengan dan kakinya mulai gemetar, Chu Hen tidak berencana menyerah. Berdengung, tiba-tiba, rune bulan sabit di puncak lonceng raksasa itu mulai bersinar redup. Cahaya putih dan perak redup itu berkelap-kelip seperti kunang-kunang. Tubuh mata iblis suci, tubuh yang kacau. Chu Hen menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan sisa kekuatan terakhir yang dapat diberikan oleh kedua garis keturunan besarnya. Berdengung, aura hiruk-pikuk menyapu ke segala arah. 1 ungu dan 1 hitam, 2 sinar cahaya ilusif berputar cepat di sekitar tubuh Chu Hen. Angin dingin yang menggigit membuat ruang asing ini bergetar. Aura Chu Hen bagaikan gelombang pasang yang dahsyat. Sejumlah besar kekuatan tercurah dari tubuh Chu Hen, dan mata hitamnya yang penuh tekad juga berubah menjadi ungu iblis dalam sekejap. Cahaya ungu dan hitam dengan cepat meluas ke puncak lonceng raksasa. Dengan suara zeng, rune berbentuk bulan sabit itu langsung memancarkan cahaya terang. Hanya ada 1 lagi yang tersisa. Chu Hen terkejut sekaligus senang. Ia bisa dengan jelas merasakan energi tak terbatas mengalir deras di dalam lonceng raksasa itu. Namun, di saat yang sama, Chu Hen telah mencapai batasnya. Baik pikiran maupun tubuhnya, semuanya kelelahan dan tak berdaya.
Hanya tinggal satu lagi. Chu Hen mengerahkan segenap tenaganya dan menahan napas terakhirnya, menuangkan sisa-sisa tenaga terakhir yang dimilikinya ke dalam bel itu. Ledakan. Ketika sisa kekuatan terakhir habis, kesadaran Chu Hen dengan cepat memudar. Namun, pada saat yang sama, cahaya ungu iblis dan cahaya hitam brutal dengan cepat menyerbu ke arah rune yang tersisa. Bersamaan dengan getaran yang dahsyat, semua rune misterius di permukaan lonceng itu menyala, membentuk puluhan juta pola seperti kilat yang terus-menerus saling terkait dan berkedip. Dentang, sebuah lonceng yang menyayat hati bergema di telinga Chu Hen. Lonceng itu mengalir ke lubuk jiwanya dan menusuk-nusuk hatinya.